Jadi artinya eh, koalisi yang gemuk menurut Pak Ardian, koalisi yang gemuk yang kemudian tidak ada oposan, ini menurut Anda lebih baik ketimbang ada oposan dalam pendekatan pengamatan Bapak itu mana kemudian Kalau yang kita lebih lihat cocok ya, mungkin saat ini? dalam sejarah-sejarah negara-negara ya, Ya, sebenarnya istilah oposisi dengan pendukung pemerintah itu hanya ada di apa sistem pemerintahan parlementer sebenarnya. oke. Yang kepala negaranya adalah apa, kepala pemerintahnya ada perdana menteri. Nah itu. Cuman kita kita adopsi itu dalam sistem presidensial kita. Jadi Oke. bagaimanapun juga di sini ada kelebihannya yaitu meskipun presiden itu didukung oleh berbagai macam atau banyak partai politik, tapi dia punya hak prerogatif, ya hak dia di dalam menentukan menteri-menterinya. Nah, namun di sini juga ada suatu kelemahannya yaitu apakah pendukung dari partai-partai tersebut akan tulus mendukung dia. Nah, ini permasalahan yang muncul. Ini yang PR berat tadi, ya PR berat. Jadi ini sudah kita lihat pada waktu Pak Jokowi. Sebenarnya PDIP itu yang pendukungnya Jokowi itu sudah kuat ya. Dia yang lain itu cuma pengikut. Cuma rupanya ya barangkali ini strategi Jokowi. Jokowi kan meskipun PDIP itu yang terkuat, dia juga merangkul yang lain-lainnya. Baik. Rupanya ya sekarang kita lihat, rupanya dia mempunyai strategi untuk mendapatkan suara dari apa partai-partai yang lain ya. Nah, akibatnya apa? Di sana terjadi tarik menarik yang cukup kuat. Ya. Dalam catatan di zamannya Pak Jokowi ini terjadi apa paling banyak korupsi yang dilakukan oleh para menteri. Nah, di PR. Nah, disinilah yang kesulitannya Pak Jokowi itu. Ketika Baik. mengendalikan ya hal yang besar, ya pasti ada hal-hal yang mencari keuntungan di sana. Nah, yang kita lihat orang-orang yang terlibat korupsi di dalam pemerintahan Jokowi ini adalah kader-kader partai. Iya, iya. Nah, ini yang beda dengan waktu zaman-zaman sebelumnya. Ya, Baik. kader-kader partai. Di sini kan kelihatan bahwa sistem pemerintahan pengendalian sistem pemerintahannya Pak Jokowi itu tidak terlalu tegas. Nah, kenapa Oke. dia tidak tegas? Karena pendukungnya dia takut pendukungnya lari. Nah, ini kelihatan sekarang bahwa memang pendukungnya ini ya secure Gibran ya, yaitu apa? Orang-orang yang memang bukan mempunyai ideologi yang sama dalam satu partai yang satu. Nah, ini yang PNS. Nah, ini yang akan kembali akan dipegang oleh Prabowo. Jadi Pak Prabowo harus banyak belajar dengan Pak Jokowi ini dalam Iya, iya, mengendalikan iya. oposisi ini. Oleh karena itu, saya pikir apa PDIP mungkin tidak akan ikut ke dalam pemerintahan. Dia mungkin akan bertindak oposisi. Saya rasa seperti itu. Mungkin yang memungkinkan ya, sebab dia akan melanjutkan perjuangan mereka untuk mungkin periode-periode yang selanjutnya gitu. Sebab itu pertama. Kemudian yang kedua adalah itu merupakan suatu potensi modal mereka untuk melakukan perjuangan memenangkan para Lima kepala tahun. daerah yang Iya, bulan Oktober ini. Nah, di situ. iya. Baik, baik. Jadi artinya Pak Ardian nih eh, melihat bahwa kemungkinan besar PDIP sudah benar-benar siap untuk bercerai dengan Jokowi lah ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Kedepannya ya Karena dia seperti itu ya. untuk dia mendapatkan ya apa istilahnya itu pantulan dari keadaan mereka untuk mendapatkan suara di tingkat bawah. Karena apa? Iya, Karena dia sudah mempunyai bekal yaitu bahwa bagaimanapun juga PDIP sekarang yang tertinggi suara untuk iya, partainya. Nah, ini mungkin yang digunakan dia di daerah. iya. Meski saat ini pun tidak didukung oleh Jokowi, ternyata suaranya juga nggak jelek-jelek amat ya di Ya. kontestasi pemilihan legislatif seperti itu.